Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ke-19. Sunan Kudus dapat membaca kegalauan dan rasa dendam yang ada di dada Ratu Kalinyamat. Ia pun menawarkan agar Ratu Kalinyamat dan Arya Penangsang ditemani oleh Sunan Kudus untuk berdamai, tidak memperpanjang masalah. Nyawa sudah dibayar dengan nyawa, jadi jangan diperpanjang lagi. Sudah tutup sampai di sini saja, begitu maksud Sunan Kudus. Namun Ratu Kalinyamat menampik dan berkata, "Mohon maaf Kanjeng Sunan, saya tidak bisa duduk dalam satu meja dengan orang yang telah membunuh Kang Mas Sunan Prawoto." Sunan Kudus sudah mengira apa yang akan diutarakan oleh Ratu Kalinyamat. Kemudian ia pun berkata, "Lalu, apa kehendakmu Nyai Ratu Kalinyamat?" Dengan tegas Ratu Kalinyamat pun berkata, "Darah Kang Masku, Sunan Prawoto, haruslah dibayar oleh darah Arya Penangsang. Hal itu tidak dapat ditawar-tawar lagi Kanjeng Sunan." Sunan Kudus pun berkata, "Yah, kalau seperti itu maumu tidak akan menyelesaikan persoalan Nyai, bahkan semakin keruh dan kompleks. Dendam yang membara tidak akan menyelesaikan persoalan secara jernih." Namun Nyai Ratu Kalinyamat tetap pada pendiriannya, sampai akhirnya tidak ada titik temu. Dan Pangeran dan Ratu Kalinyamat akhirnya mohon pamit kepada Sunan Kudus. Ratu Kalinyamat berpendapat, jalan damai yang disarankan oleh Sunan Kudus hanyalah nasihat atau pendapat orang yang tidak mengalami apa yang ia alami, kehilangan seorang kakak yang dicintainya. Mereka tidak merasakan secara langsung sehingga bisa bicara seperti itu. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, Ratu Kalinyamat sudah merasa bahwa ada yang membuntuti mereka. Ratu Kalinyamat pun berkata kepada Pangeran Kalinyamat, "Kang Mas, kita diikuti." Pangeran Kalinyamat pun berkata, "Sudah kuduga, kita diikuti. Dan Arya Penangsang mengincar nyawa kita berdua Nyai." Kaget Ratu Kalinyamat mendengar ucapan suaminya. Namun ia menyadari sifat Arya Penangsang, dan ia sudah menduga bahwa mereka diikuti oleh prajurit pilihan dari Jipang. Tidak lama kemudian, Pangeran dan Ratu Kalinyamat pun sudah dihadang oleh belasan orang yang menggunakan tutup kepala hitam. Mereka semua menggenggam tombak, dan tiba-tiba seorang di antara mereka berkata, "Berhenti kalian berdua. Kami tahu siapa kalian berdua, dan kami terpaksa harus mengirim kalian ke neraka." Pangeran Kalinyamat sudah mengetahui bahwa dari suaranya terlihat mereka bukanlah orang sembarangan, dan ia berpikir bagaimana menghadapi mereka. Ya, mereka adalah prajurit pilihan dari Kadipaten Jipang. Mereka diperintah oleh Arya Penangsang untuk menghabisi Pangeran dan Ratu Kalinyamat, agar Arya Penangsang bisa dengan mulus menuju tahta Demak. Pangeran Kalinyamat pun punya perhitungan bahwa kelihatannya mereka berdua akan kalah, oleh sebab itu ia memikirkan bagaimana menyelamatkan istrinya, Ratu Kalinyamat. "Nyi Ratu, cepat tinggalkan tempat ini, biarkan Kakanda yang menahan mereka." "Lekaslah Nyi Ratu," demikian kata Pangeran Kalinyamat. Lakon ini mirip seperti Leonardo DiCaprio yang mencoba menyelamatkan Kate Winslet dalam film Titanic, ketika kapal itu mulai tenggelam. Pangeran Kalinyamat pun berkata sangat tulus, dan kata-katanya meluncur begitu saja. Kata-kata Pangeran Kalinyamat membuat dada Ratu Kalinyamat begitu berdetak kencang, bergemuruh. Ia pun seolah tak kuasa meninggalkan Kang Masnya. Dengan lirih pun ia berkata, Kang Mas boleh meminta apa saja dari diriku, namun tolong janganlah meminta diriku untuk meninggalkan Kang Mas." Ratu Kalinyamat sudah siap, bahkan kemungkinan terburuk pun ia siap, untuk menemani suami tercintanya. Kembali Pangeran Kalinyamat pun berkata,
Nyi Ratu, Kang Mas sangat mencintai Nyi Ratu, dan ingin menemani Nyi Ratu sampai kapanpun. Namun sudah takdir Kang Mas untuk menghadapi mereka semua, dan Kang Mas percaya, nantinya Nyai Ratu bisa menyelesaikan permasalahan ini di kemudian hari. Jadi mohon Nyi Ratu untuk cepat meninggalkan tempat ini. Baiklah, Kang Mas. Namun Kang Mas harus berjanji, untuk kembali untukku, demikian kata Ratu Kalinyamat. Cepatlah Nyai. Sebelum terlambat, kata Pangeran Kalinyamat. Tidak lama kemudian, belasan orang tersebut sudah menyerang Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat cukup tangguh, dengan berbekal keris pusaka, ia masih bisa bertahan dari gempuran belasan prajurit pilih tanding Kadipaten Jipang. Ratu Kalinyamat akhirnya meninggalkan suami tercintanya, belasan prajurit tidak bisa mengejar. Mengingat Pangeran Kalinyamat mengamuk, dan menahan laju mereka. Ratu Kalinyamat hanya bisa berdoa. Oh Gusti, selamatkan matahariku. Kang Masku tercinta. Selanjutnya, bagaimana nasib Pangeran Kalinyamat, dan bagaimana pula dengan Ratu Kalinyamat? Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, ikuti kisahnya pada episode selanjutnya di jam yang sama ya bro. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.